Tidak selamanya istilah buah jatuh tak jauh dari pohonnya nampak di hadapan kita. Tapi ada juga istilah buah jatuh jauh dari pohonnya. Sebagian orang, mungkin juga kita, kadang suka menilai orang dengan cara melihat orang lain. Katakanlah orang tuanya. Semisal ada anak nakal, kita akan bilang, pantas aja bapaknya ini preman. Atau pantas aja orang tuanya ini gak berpendidikan. Nah, macam-macam lah kita sebut itu. Lalu, misal ada anak baik, orang-orang akan bilang, pantas aja orang tuanya baik, orang tuanya tokoh agama, orang tuanya berpendidikan, dan lain-lain. Tapi bagaimana kalau sebaliknya? Kalau ada anak baik sekali, tapi lahir dari orang tua yang gak benar. Semisal ibunya pelacur, bapaknya preman, tapi punya anak yang baik banget. Lalu ada bapak dan ibunya baik, lahir dari keluarga yang terpandang, anak seorang tokoh agama, tapi anaknya bandel lah kira-kira. Nah, fenomena seperti ini sudah banyak diceritakan dalam sejarah peradaban manusia, khususnya sejarah Islam. Yang sudah kita tahu, anak dari Nabi Nuh yang bernama Kan'an, dia durhaka pada Allah dan pada orang tuanya. Akhirnya dia tenggelam dalam bencana banjir besar. Apakah kita bisa menilai Kan'an dari bapaknya yang seorang nabi dan rasul? Tentu nggak bisa kan? Ini adalah contoh yang Allah berikan kepada kita bahwa kehidupan ini penuh dengan misteri, terutama soal hati dan soal iman. Kita nggak bisa sembarangan menilai satu orang berdasarkan orang lain. Kemudian, ada kisah juga yang serupa pada zaman Rasulullah SAW. Pelakunya adalah Abu Lahab, tokoh kafir yang selalu menentang, menghina, bahkan memerangi Nabi Muhammad SAW. Walaupun Abu Lahab ini sudah dicap kafir dan dipastikan masuk neraka, apalagi sudah dinas dalam Al-Quran, tapi tahu nggak, dia punya anak-anak yang memeluk agama Islam. Dia punya anak yang jauh sekali berbeda dengan bapaknya. Bahkan anaknya memiliki iman yang kuat. Siapa aja nih anak-anaknya yang masuk Islam? Mari simak video. Abu Lahab memiliki 6 orang anak. Yang pertama Utbah, yang kedua Utaibah, yang ketiga Mu'attab, yang keempat Durrah, yang kelima Subai'ah, yang keenam Khalid. Dari keenam anaknya, ada 3 orang yang memeluk agama Islam, yaitu Utbah, Mu'attab, dan putrinya yang bernama Durrah. Utbah dan Mu'attab masuk Islam pada saat penaklukan kota Mekah. Mereka datang menemui Rasulullah dan menyatakan diri masuk Islam. Utbah dan Mu'attab memiliki keimanan yang kuat. Mereka mengikuti perang Hunain dan perang Taif. Bahkan mereka tidak lari saat perang Hunain terjadi kekacauan. Sedangkan Durrah lebih dulu masuk Islam dari kedua saudaranya. Bahkan ia turut hijrah ke Madinah. Nah, ada cerita menarik tentang Durrah binti Abi Lahab ini. Cerita ini mirip fenomena saat ini, yaitu fenomena netizen yang selalu sembarangan berkomentar pada kehidupan seseorang. Jadi setelah dia masuk Islam, kemudian Durrah ikut hijrah ke Madinah. Dia pernah diledek oleh perempuan dari Bani Zuraid. Perempuan ini meledek Durrah dengan membaca surat Al-Lahab di depannya. Yang mana dalam surat Al-Lahab ini bapak dan ibunya dipastikan dijamin masuk neraka. Tidak hanya itu, mereka mengatakan kalau keislamannya ini sia-sia. Tentunya Durrah ini sakit hati. Walau bagaimanapun, orang tua tetaplah orang tua di hatinya. Perlakuan yang tidak menyenangkan itu ia laporkan kepada Rasulullah SAW. Lalu selepas sholat zuhur, Rasulullah SAW naik mimbar dan membelanya di hadapan umat Islam. Dan Rasulullah menjamin akan memberikan syafaat kepadanya di hari kiamat nanti.
Nah, inilah cerita contoh bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya atau buah jatuh jauh dari pohonnya sudah dicontohkan oleh Allah lewat sejarah kehidupan para nabinya. Sebagai pengingat untuk kita bahwa jangan cepat menilai orang dari orang lain, karena itu nggak adil. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.